Kenapa kita itu harus mendasari segala sesuatu karena Allah? Jawabannya adalah agar kita tidak bergantung balasan dari manusia. Kalau kita menjalankan sesuatu, niatnya, sandarannya hanya untuk mendapatkan balasan dari orang lain, maka siap-siap kita akan kecewa dibuatnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah pernah sampaikan begini, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada sesuatu yang paling pahit dalam hidupku kecuali saat bergantung kepada manusia. Jadi saat teman-teman memberi, saat teman-teman mencintai, berikanlah sesuatu itu karena Allah. Cintailah sesuatu itu karena Allah, agar kemudian teman-teman tak sakit hati kalau orang lain tidak membalas kebaikan teman-teman. Terus gimana atuh Ahilman? Itu kan harapan saya. Iya, itu harapan kamu. Tapi boleh jadi Allah menyiapkan balasan-balasan lain bukan dari orang itu, tapi dari siapa? Dari orang yang sedang Allah skenariokan untuk diri kamu. Maka percaya saja gitu loh. Kalau teman-teman berbuat baik, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Teman-teman jangan hitung-hitungan sama Allah gitu. Jangan kemudian kalau aku begini, aku dapat ini. Jangan. Kadang balasan Allah itu jauh lebih besar dari apa yang teman-teman persembahkan dalam hidup. Betul apa enggak? Sok Ahilman tanya, berapa banyak di antara teman-teman yang kalau sholat, kalau puasa, kalau ibadah seringkali hitung-hitungan, aku dapat pahala apa ya? Iya enggak? Sering enggak begitu? Kalau aku begini, aku dapat pahala ini ya. Kalau aku begini, aku dapat pahala ini ya. Betul nggak? Mohon maaf, teman-teman, biarkan Allah yang mengatur sendiri pahala apa yang diberikan kepada kita. Tugas kita adalah persembahkan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung, ibadah kita itu adalah bentuk syukur kita kepada siapa? Allah. Udah. Teman-teman sholat, ini bentuk syukur kita kepada Allah. Teman-teman infak sedekah, bentuk syukur kita kepada Allah. Karena mohon maaf, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh puasa Ramadan kita, Allah nggak butuh zakat infak sedekah kita, nggak butuh. Teman-teman nggak sholat tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Betul apa enggak? Teman-teman nggak puasa, teman-teman nggak infak sedekah, nggak akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Justru yang akan berkurang kemuliaan siapa? Kita. Jadi yang butuh sholat itu siapa? Kita atau Allah? Kita, teman-teman. Saat teman-teman berbuat baik kepada orang lain, yang butuh itu bukan balasan dari orang lain, tapi memang teman-teman butuh untuk apa? Berbuat baik kepada orang lain. So, belajarlah ya, mulai hari ini melakukan sesuatu karena Allah, memberi sesuatu karena Allah. Ahilman, gimana caranya ngukur kira-kira aku ini melakukan sesuatu karena Allah atau tidak? Caranya adalah satu, tujuannya karena Allah, enggak nunggu balasan orang. Dan yang kedua, teman-teman tidak terlalu peduli orang ngelihat apa enggak, orang merhatiin apa enggak, orang nyanjung apa enggak, orang muji apa enggak peduli, ikhlas. Jadi kalau teman-teman mau ngukur, Ahilman aku tuh ikhlas enggak ya? Simpel saja. Coba lihat, apakah saat teman-teman beramal ingin diakui, ingin diketahui, ingin dipuji, ingin disanjung? Kalau masih ada sikap-sikap tadi, berarti teman-teman masih belum ikhlas menjalani sesuatu. So, serahkan kepada Allah. Allah nggak akan mungkin salah hitung-hitungannya sama kita. Nggak akan mungkin salah. Dan percayalah, setiap kebaikan walaupun sebesar biji zarah, orang tidak ada yang tahu kebaikan itu. Allah tahu nggak kira-kira? Tahu. Allah pasti membalas kebaikan itu. Begitupun sebaliknya,
Hati-hati dengan keburukan kita, dengan dosa kita, dengan maksiat kita. Manusia tidak tahu maksiat kita, manusia tidak tahu perbuatan dosa kita, tapi Allah tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ini pesan ya, AUJ yang baru nikah, AUJ nih. AUJ dengan Teh Ismi, Ade Ahilman sekarang sudah menikah. Saat kalian berbuat baik satu sama lain, suami istri, jangan mengharapkan balasan dari pasangan kita. Memang sudah jadi kewajiban kita. Jadi saat UJ memberikan nafkah kepada istri, jangan mengharapkan balasan. Kamu harus hormat sama saya, kamu harus cinta sama saya, kamu harus melayani saya. Ya udah, pokoknya berbuat baik aja. Memang sudah jadi kewajiban untuk berbuat baik kepada istri. Apalagi sama orang tua. Teman-teman kalau berbuat baik sama orang tua jangan hitung-hitungan. Ustadz, mamah aku itu, ayah aku itu selama ini aku yang ngehidupinnya. Gaji aku tuh habis buat keluarga, buat adik, buat ini, buat ini, buat ini. Teman-teman sekalian, kalau ada di antara kita yang hari ini dititipi amanah untuk menghidupi keluarga kita, orang tua kita, adik kita, bersyukurlah karena teman-teman sedang diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua diberikan kesempatan seperti itu. Dan jangan pernah takut habis. Jangan pernah takut habis ketika kita berbuat baik kepada keluarga. Anak saat berbakti kepada orang tua, jangan pernah takut habis. Justru Allah akan tambahkan. Suami, kalau Anda sayang sama istri, nih, ini suami nih. Insya Allah kalau anak-anak teman hijrah, calon suami yang soleh insya Allah. Yang soleh ya. Yang enggak meren gitu ya. Insya Allah, ini pesan dari Ahilman ya. Teman-teman nanti kalau sudah nikah, sayangi istri antum sepenuhnya. Kalau antum punya kemampuan, bahagiakan. Bahagiakan. Ahilman ngerasa banget seorang suami yang pandai menyayangi istrinya, membahagiakan istrinya, maka akan banyak keajaiban-keajaiban datang dalam hidup suami itu. Tapi sekali saja kita menyakiti hati istri kita, maka tunggulah akan banyak-banyak kekecewaan yang datang dalam hidup kita. Jadi gimana Ahilman? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Agak susah biasanya. Berbuat baik saja, berbuat baik saja. Usahakan. Makanya di depan kita insya Allah bulan Februari akan hadir dengan kuliah online. Saatnya kamu menikah. Ahilman bersama dengan teman hijrah dan mengundang beberapa pembicara expert untuk memberikan pengetahuan lah, bekal sama teman-teman. Agar saat nanti kita menikah kita punya banyak ilmu. Karena Ahilman sangat percaya bahwa banyak orang yang gagal dalam pernikahan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Oleh karena itu harus siapin ilmunya, harus banyak bekalnya sebelum teman-teman melalui perjalanan di rumah tangga nanti. Boleh jadi hari ini teman-teman, kok aku belum nikah ya Ahilman, kok aku belum dapat ya jodohnya. Bukan belum dapat, sudah ada sebenarnya. Hanya terhalang dengan gorden warna hijau aja. Gitu. Sebenarnya sudah ada, hanya boleh jadi Allah memberikan kesempatan sama kita untuk menyiapkan bekal-bekal ilmunya sebelum kita berjalan lebih panjang. Betul apa enggak? Lebih baik terlambat daripada cepat-cepat tapi kecelakaan. Catat untuk menguatkan minimal. Tapi kalau kelamaan juga sayang gitu. Sok bismillah ya, usia makin bertambah, hidup juga makin berubah, maka teman-teman juga harus berubah ya. Belajarlah untuk memberi, mencintai karena Allah, agar kita tak mengharapkan balasan dari manusia.